Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Hasanatur Riyadoh. Nah, kita teruskan materi bab 3 mengenai laju dan order reaksi. Perhatikan ya, di sini ada gambar daging yang disimpan di dalam freezer atau lemari pendingin. Nah, lemari pendingin makanan digunakan agar bahan makanan dapat tahan lama dan tidak cepat membusuk. Mengapa? Nah, ketika daging dimasukkan ke dalam lemari pendingin, bisa tahan lama. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai laju reaksi. Laju reaksi yaitu menunjukkan perubahan konsentrasi zat yang terlibat dalam reaksi setiap satuan waktu. Nah, di sini merupakan contoh terjadinya suatu reaksi kimia. Nah, maka laju reaksinya yaitu perubahan konsentrasi dibagi dengan perubahan waktu. Lalu kita bahas mengenai persamaan laju reaksi dan order reaksi. Jika ada reaksi seperti ini, maka persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, nilai K akan bergantung pada sifat bereaksi. Nilai K akan besar jika reaksi berlangsung cepat. Nah, nilai K akan kecil jika reaksinya berlangsung lambat. Keterangannya di sini, V itu laju, K itu konstanta, konsentrasi A, nah konsentrasi B, nah pangkat X itu disebut dengan order reaksi, dan pangkat Y juga. Nah, lalu apa sih order reaksi itu? Order reaksi merupakan bilangan pangkat konsentrasi pada persamaan laju reaksi. Ada yang disebut dengan reaksi orde 0. Ada yang disebut orde 1. Ada juga yang disebut orde 2 serta orde 3. Yang terakhir ada orde pecahan. Lalu inilah yang disebut dengan grafik orde reaksi. Jika orde 0, nilai lajunya akan sama dengan nilai konsentrasi per reaksi. Lalu jika orde 1, nah nilai lajunya akan meningkat seiring bertambahnya konsentrasi. Dan orde 2 bentuknya seperti ini. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, yang pertama yaitu konsentrasi per reaksi. Yang kedua, luas permukaan. Yang ketiga, suhu. Dan yang terakhir, katalis. Lalu hubungan antara teori tumbukan dan faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu konsentrasi. Nah, jika konsentrasinya banyak, maka semakin banyak molekul yang akan bertubrukan atau bertumbukan, bertabrakan. Nah, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Yang kedua yaitu suhu. Nah, jika suhu tinggi, molekul akan bergerak lebih cepat sehingga nanti energi kinetiknya akan bertambah. Sehingga laju reaksi pun semakin cepat. Yang ketiga yaitu luas permukaan bidang sentuh. Nah, semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya, maka nantinya itu akan semakin besar luas permukaan pereaksi, sehingga nanti laju reaksi akan semakin cepat. Dan yang terakhir yaitu katalis. Katalis itu merupakan zat yang mempercepat laju reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Demikian penjelasan saya mengenai laju reaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.